Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, yang saleh dan salihah. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu di acara yang kita cintai ini, yaitu Badar, belajar dari rumah, Abu Dar, home learning. Sebelum kita mulai lebih lanjut pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, yang saleh dan salihah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang ke-11, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan adab bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang lain, maka kita harus memiliki adab yang baik. Terutama ketika kita berbicara, bertingkah laku, dan berbuat. Ketika kita berbicara, kita harus memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Adab-adab dalam berbicara yaitu yang pertama, kita harus merendahkan suara. Kita tidak boleh meninggikan suara kita di depan orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita tidak memalingkan wajah kita. Kemudian yang keempat, kita menghormati orang yang sedang berbicara kepada kita. Kemudian yang kelima, kita berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bertutur kata yang baik atau diam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya yang keenam, kita menjauhi perkataan dusta, karena dusta akan membawa kita kepada neraka. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, kita menjauhi namimah, ghibah, dan mencaci maki orang lain. Tapi anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, berikutnya adalah adab terhadap orang tua atau adab terhadap ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima." Ridha Allah bergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Kemudian kita wajib menyenangkan hati kedua orang tua kita, baik dengan perkataan kita. Kita tidak boleh berkata dengan perkataan yang lebih tinggi atau lebih keras suara kita melebihi suara kedua orang tua kita. Kita harus berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Kemudian kita juga membantu pekerjaan mereka, menyediakan makanan dan minuman untuk mereka, membantu pekerjaan rumah mereka. Kemudian jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang membuat mereka murka atau membuat mereka benci kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita taat dan mentaati semua perintahnya, selama perintah itu masih berada dalam kebaikan, kecuali jika mereka menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan atau melakukan perintah mereka. Kemudian yang berikutnya adalah, hendaklah kita menjadikan ibu kita yang menjadi sahabat kita yang paling dekat dibandingkan orang yang lainnya. Jadi hendaklah ibu adalah sahabat kita yang paling dekat, ya lebih dekat dibandingkan dengan yang lainnya. Dan jangan pernah kita meninggalkan negeri ini tanpa seizin dari kedua orang tua kita, terutama dari ibu kita. Maka hendaklah kita, jika kita ingin meninggalkan tempat kita, rumah kita, kota kita, ataupun negeri kita, maka hendaklah kita meminta izin
kepada kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dengan sanad hasan. Dahulu ada seorang remaja yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya minta izin untuk ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau masih mempunyai ibu? Kemudian anak tersebut menjawab, ya, aku masih mempunyai ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepadanya, ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Berbaktilah kepada ibumu, karena surga itu berada di bawah telapak kakinya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tabrani. Jadi, anak tersebut tidak diizinkan untuk ikut berjihad kepada Rasulullah SAW karena dia masih mempunyai ibu yang harus mereka berbuat baik kepadanya, dirawat dan lain sebagainya. Kemudian, apabila ibu dan ayah kita telah meninggal dunia, maka kita tetap wajib berbakti kepada keduanya. Itu adab kepada orang tua jika mereka telah meninggal dunia. Yang pertama, kita menyolatkan jenazah mereka. Yang kedua, kita memohonkan ampun atas dosa mereka. Kita berdoa untuk mereka. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Kemudian yang ketiga, kita menyempurnakan janji dan kewajiban mereka. Jika mereka masih mempunyai hutang, maka kita bayarkan hutang mereka. Jika mereka masih mempunyai janji dengan kerabat-kerabat mereka, maka kita tunaikan janji mereka. Kemudian yang terakhir, kita menyambung silaturahim dengan keluarga, kerabat dan sahabat mereka. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah adab terhadap orang yang lebih tua. Ajaran Islam mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada saudara-saudara dari pihak ibu ataupun pihak ayah, baik ketika ayah atau ibu masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mereka bisa menjadi pengganti orang tua kita di dalam mengasuh dan mendidik kita. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua yang bukan famili kita? Dalam hal ini, ajaran Islam mewajibkan pula agar kita berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Siapa yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menunaikan hak orang yang lebih tua, maka dia bukan golongan kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang yang lebih tua darinya, walaupun orang tersebut bukan bagian dari keluarganya, yaitu caranya dengan menghormati mereka dan lebih mendahulukan mereka daripada kita. Kemudian, yang berikutnya adalah adab terhadap orang yang lebih muda. Allah menyuruh pula agar kita berbuat baik kepada orang yang lebih muda daripada kita. Misalnya dengan cara menasihati mereka ataupun mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada mereka, seperti mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah mereka. Kemudian, adab yang berikutnya adalah adab bergaul dengan lawan jenis. Dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ada aturan-aturan yang harus dijaga, terutama dengan yang selain mahramnya, yaitu orang yang bukan termasuk saudara mereka, dan juga tidak mempunyai hubungan darah dengan kita atau dengan mereka. Di antara aturan-aturan itu adalah, jika kita di rumah, apabila di rumah kita terdapat pembantu yang membantu pekerjaan rumah tangga, sementara ia bukanlah mahram kita, karena tidak mempunyai ikatan darah atau hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita
harus menjaga batasan dalam bergaul dengannya. Misalnya dengan tidak terlalu dekat apabila ia berlainan jenis dengan kita. Kemudian, jika di sekolah, apabila siswa laki-laki dan perempuan bercampur di dalam satu kelas, maka setiap siswa wajib menjaga aturan lawan jenisnya. Misalkan dengan memisahkan tempat duduk siswa laki-laki dan perempuan. Dan tidak bergaul dengan terlalu erat. Alhamdulillah wa syukurillah, di sekolahan kita antara kelas ikhwan dan akhwat telah dipisah. Dan ini sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita berikhtilat seperti di kantin dan lain sebagainya, maka hendaklah kita menjaga ketentuan, menjaga adab dalam bergaul kepada lawan jenis yang bukan mahram kita. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah perempuan tidak banyak keluar rumah seperti halnya laki-laki. Karena tinggalnya perempuan di rumah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ghadul basar. Ghadul basar adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan tidak saling memandang di antara mereka. Yang kelima, yang berikutnya adalah hendaknya seorang anak harus meminta izin kepada kedua orang tuanya jika hendak berpergian. Dan anak perempuan hendaknya pergi ditemani dengan mahramnya, terlebih jika izin pada malam hari. Kemudian berikutnya yang keenam adalah setiap anak harus berhati-hati dalam bergaul dan harus mampu memilih teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan teman yang buruk akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian adab yang berikutnya adalah bergaul dengan kaum mustad'afin. Islam telah mengajarkan bagaimana seharusnya bergaul dengan kaum mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah. Kaum yang lemah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lemah dari segi dunianya, seperti orang fakir dan orang miskin. Yang kedua, lemah dari segi fisiknya atau badannya, seperti orang yang sudah tua, atau anak kecil, atau juga orang yang lanjut usia, atau juga orang yang cacat fisiknya. Yang ketiga, orang yang lemah dari segi keyakinannya, seperti orang fasik, atau juga orang kafir. Bergaul dengan orang miskin, maka caranya adalah orang yang lebih mampu atau orang yang lebih mempunyai dunia, mempunyai kekayaan, maka hendaklah membantu orang yang lebih miskin darinya dengan kekayaannya. Hendaklah orang kaya membantu orang miskin. Hendaklah mereka bersedekah dengan hartanya, karena setiap harta yang disedekahkan itulah harta dia yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang yang lebih tua, ya, orang yang lanjut usianya. Hendaklah kita bersikap lemah lembut, sekalipun ia bukan kerabat kita. Jika mereka meminta pertolongan, maka berilah pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti jika ada orang tua yang ingin menyeberang, maka hendaklah kita membantu menyeberangkan orang yang lebih tua tersebut. Misal nenek-nenek atau kakek-kakek yang ingin menyeberang dan tidak mampu untuk menyetop kendaraan, maka kita mampu untuk menolongnya, maka hendaklah kita menolong mereka. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang cacat haruslah dengan santun, jangan sampai keluar kata-kata yang menghina mereka. Meskipun cacat, mereka tetap memiliki kelebihan yang mungkin tidak kita ketahui. Ya. Kemudian bergaul dengan orang fasik, yaitu orang
Islam yang malas dalam beribadah dan mentaati Allah, hendaklah kita ketika menyikapi orang ini, ya, hendaklah kita menunjukkan tetap sikap kasih sayang kepada mereka, terutama orang-orang yang tidak membenci dan melarang orang-orang beribadah. Hendaklah kita tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengajak mereka untuk kembali menjalankan perintah dan syariat Islam ini dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga terhadap non-muslim atau orang kafir, kita juga wajib bersikap arif dan bijaksana dan menunjukkan akhlak yang mulia, terutama terhadap mereka yang tidak memusuhi kita. Mudah-mudahan dengan kesantunan kita, kesopanan kita, kearif dan kebijaksanaan kita terhadap mereka, mudah-mudahan bisa menarik mereka, mudah-mudahan mereka bisa tertarik kepada kita untuk mempelajari ajaran Islam ini, dan mudah-mudahan mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Sedangkan terhadap orang kafir yang memusuhi kita, maka kita tetap harus tegas kepada mereka. Kita tetap harus tegas kepada mereka bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi mungkin ini saja pembahasan kita pada kali ini tentang adab bergaul. Semoga dapat bermanfaat untuk anak yang saleh dan saleha, dan semoga kita dapat menjalankannya, mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Taib, kita tutup pertemuan kita ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.